Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan pagi ini. Saya mengajak kita untuk belajar bersama dari 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita 1 Yohanan pasal 2 ayat yang ke-14. Aku telah menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari semula. Aku telah menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu itu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu, dan kamu telah menaklukkan yang jahat. Yohanan menyampaikan dan mengingatkan bahwa bapak-bapak di dalam jemaat yang ia kenal adalah bapak-bapak yang telah mengenal Elohim. Kalau saudara membaca nanti di ayat yang ke-13, Yohanan sudah menyampaikan hal itu. Jadi 2 kali Yohanan sampaikan bahwa para bapak di dalam jemaat Tuhan yang dikenal oleh Yohanan dimotivasi supaya mereka ini tentunya terus menjadi orang-orang yang mengenal Elohim. Kita akan belajar bagaimanakah ciri serta bukti bahwa bapak-bapak tersebut betul-betul mengenal Elohim, saudara. Yang pertama, Bapak Saudara, orang-orang yang mengenal Elohim dibuktikan dengan mereka ini memelihara perintah-perintah Elohim. Mari kita baca di 1 Yohanan pasal 2 ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi kita. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia jika kita memelihara perintah-perintahnya. Sangat tegas bahwa kalau kita ini mengenal Dia, yaitu Elohim, yang menyatakan diri di dalam Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini memelihara perintah-perintahnya. Saya akan lanjutkan lagi di ayat yang keempat. Siapa yang berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Ayat 5, tetapi siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya kasih Elohim telah disempurnakan di dalam dia. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, siapa yang berkata tinggal di dalam Dia, dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia juga telah berjalan. Yohanan tadi katakan bahwa kalau orang tidak memelihara perintah Elohim, tidak ada kebenaran di dalam dirinya, maka dia adalah seorang pendusta. Dia hanya dengan mulut saja mengaku diri sebagai orang yang mengenal Elohim, tetapi hati dan juga sikap perbuatannya tidak membuktikan sebagai orang-orang yang mengenal Elohim. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, apa yang menjadi bukti bahwa seseorang itu mengenal Elohim? Yaitu ketika seseorang mengakui bahwa Yesus Hamasiah telah datang di dalam daging. Bahwa Tuhan Yesus Hamasiah berasal dari Samayim atau dari surga. Ia turun ke dunia menyatakan diri di dalam tubuh manusia, dalam wujud manusia. Kita akan lihat di 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Yohanan pasal 4 ayat yang kedua. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Hamasiah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana ciri dan bukti bahwa orang itu mengenal Elohim? Yaitu ketika orang mendengarkan dan melakukan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, yang tentunya adalah apa yang disampaikan para rasul itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus Hamasiah sendiri. Kita akan lanjutkan pembacaannya di 1 Yohanan pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Yohanan pasal 4 ayat yang ke-6. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Kalau seseorang memiliki roh Elohim atau mengenal Elohim, pasti dia akan menerima pemberitaan yang disampaikan oleh para rasul. Bapak Ibu, jangan kecil hati ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang ingin tahu tentang kebenaran. Nanti akan terbukti bahwa orang itu betul-betul mau mengenal Elohim, mau menerima atau tidak. Bagian kita adalah menyampaikan kepada mereka.
Dan kita akan tahu Bapak Saudara, kalau seseorang mengenal Elohim, dia pasti akan menerima kebenaran yang kita sampaikan. Dia tidak akan mencintai dan mempercayai kesesatan. Dan hal yang keempat Bapak Saudara, ciri atau bukti bahwa seseorang itu mengenal Elohim adalah dia ini memiliki serta mempraktekkan kasih kepada sesama. Saya akan bacakan di ayat yang ke-8 dari 1 Yohanan pasal yang ke-4. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Kalau orang mengaku diri mengenal Elohim tetapi tidak bisa mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun sesamanya, maka sesungguhnya dia itu tidak mengenal Elohim, karena Elohim itu adalah kasih. Karena Elohim memiliki sifat kasih di dalam dirinya. Maka kita sebagai orang yang percaya dan mengaku diri mengenal dia, kasih itu harus kita wujud nyatakan dalam setiap tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar pagi ini supaya kita menjaga diri dan hati kita. Saya berdoa apa yang disampaikan oleh Yohanan tadi juga terjadi dalam diri kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Elohim. Dan kita membuktikan itu. Kita baca sebagai ayat terakhir, Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Jangan sampai nanti kita mengaku diri mengenal Elohim, tetapi kita tidak bisa memuliakan Elohim melalui kehidupan kita. Sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka dan hati mereka tanpa pengertian telah digelapkan. Ini sangat disayangkan saudara. Ayat yang ke-22. Dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia dan burung-burung dan binatang berkaki 4 dan binatang melata. Orang kalau tidak mengenal Elohim, maka akan menyembah beribadah kepada Elohim-Elohim yang lain, Elohim yang palsu, yaitu kepada patung-patung, gambar-gambar yang fana, yang sementara dari manusia, dalam wujud burung, dalam wujud binatang berkaki 4 dan sebagainya. Ayat 24. Oleh sebab itu pula, Elohim telah menyerahkan mereka dengan hasrat-hasrat dari mereka kepada kenajisan, agar mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri, yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan. Dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Sehubungan dengan itu Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan, karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Dan sama seperti itu pula para lelaki dengan meninggalkan persetubuhan yang alami, bersama yang perempuan, para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka, seorang terhadap yang lain, sambil melakukan perbuatan mesum dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. Orang yang tidak mengenal Elohim adalah orang yang nantinya menyembah kepada ciptaan manusia, menyembah kepada berhala-berhala. Dan karena itulah maka Tuhan menyerahkan pikiran mereka tadi kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang melawan Tuhan. Ada laki-laki yang birahi dengan laki-laki, demikian juga yang perempuan bisa birahi dengan perempuan. Itu menjadi bukti bahwa ada roh lain, ada ilah lain menguasai orang tersebut karena dia menyembah kepada berhala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara. Mari kita menjadi gereja Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan hanya bapak-bapak, tetapi ibu-ibu, saudara-saudara, saudari semua juga, kita ini membuktikan diri adalah orang-orang yang mengenal Elohim. Dan kita buktikan, kita hidup di dalam kebenaran. Kita mengasihi sesama dan mengasihi Elohim lebih sungguh lagi. Tetap semangat Bapak Saudara dalam beraktivitas, dalam berpelayanan, dalam bekerja. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.